Ya, saya ingin ke Mbak Bivitri. Mbak Bivitri, jika hasil putusan MK ini hanya mengatasi untuk etik saja, memutuskan secara etik saja, lantas apakah mungkin ada celah ataupun peluang untuk melakukan uji materi lagi dari hasil putusan etik tersebut kalau ternyata seandainya memang disampaikan, ditentukan hakim ini memiliki kesalahan, apakah bisa undang-undang yang sudah diujikan kemarin diuji kembali, Mbak Bivitri? Bisa sepanjang batu ujinya berbeda dan alasannya berbeda. Dan itu sudah sering dilakukan. Makanya kalau kita semua sering dengar misalnya putusan atau perkara mengenai presidensial threshold itu lebih dari 30 kali itu diajukan. Atau putusan mengenai usia minimum perkawinan itu juga yang pertama kalah, kemudian diajukan lagi, yang kedua menang. Nah, itu karena batu ujinya, artinya pasal yang dijadikan acuan di Undang-Undang Dasar 1945 dan argumentasi hukumnya berbeda. Nah, sekarang ini ada 4 permohonan yang sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi. 1 itu sudah dapat nomor perkara, maksud saya nomor registrasi perkara, dan saya sudah cek tadi pagi di website Mahkamah Konstitusi, hari Rabu jam 13.30 itu sidang pertama, itu putusan perkara, maksud saya perkara nomor 141. Yang 3 lainnya belum mulai sidang. Tapi dengan itu maka sebenarnya sudah tinggal diambil karena sudah ada yang memohonkan, dan memang yang memohonkan memang sengaja dalam konteks supaya mempercepat proses yang berkaitan dengan proses politik ini. Nah, itu disebut-sebut juga tadi oleh Prof. Jimli. Kalau tadi kita perhatikan cuplikan yang disajikan oleh TV One, kan tadi dibilang Pak Jimli menyebut tuh perkara nomor 141 yang diajukan oleh mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama. Nah, itu yang saya maksud bisa langsung diambil. Kalau waktunya sebenarnya cukup 1 minggu. Jangan lupa biasanya berbulan-bulan itu dikarenakan jadwal sidang itu seminggu sekali, terus minggu depannya lagi. Tapi ada ketentuan di undang-undang bahwa sebenarnya ada beberapa bagian dari proses itu kalau misalnya majelis hakim Mahkamah Konstitusi sudah yakin, itu ada beberapa yang bisa dilewati pemeriksaannya. Nah, jadi dalam kerangka itulah saya tadi mengatakan ini mungkin dilakukan dalam waktu beberapa hari saja, bahkan kalau bisa seminggu. Sebenarnya mungkin. Jadi celah ini sangat mungkin tinggal diambil saja. Rabu besok sudah ada 1 perkara yang bisa digunakan sebagai jalan masuk untuk menguji kembali pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu tadi. Jalan masuk atau alasan baru ini apa, Mbak Bivitri? Jalan masuk atau alasan baru yang akan digunakan untuk menguji ulang lagi? Alasan barunya kan harus undang-undang, saya lupa ya, tapi kan kalau batu ujinya itu kalau saya tidak salah satu dari pasal 28 mengenai HAM. Salah satu ya. Tapi yang 2 lainnya saya tidak hafal tuh, karena kita harus ingat-ingat setiap pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tapi saya sudah melihat, karena sudah diupload itu ke website Mahkamah Konstitusi, saya sudah melihat dan memang itu alasan baru. Jadi mestinya tidak akan kena aturan nebis in idem, atau tidak bisa sebuah pengadilan memeriksa perkara yang persis sama. Itu jadi bisa diproses. Oke. Baik, sekarang saya ingin ke Pak Hamdan Zulfa. Pak Hamdan Zulfa, sepakat dengan disampaikan Mbak Bivitri tadi, make sense kah hanya dalam waktu 1 minggu dan bisa dilakukan uji materi lagi? Iya, dilakukan uji materi lagi terhadap pasal yang sama, asal beda batu uji dan alasannya beda, atau alasannya beda, ya itu hal yang normal di Mahkamah Konstitusi. Masalahnya memang waktu ya. Memang ada beberapa perkara di Mahkamah Konstitusi yang sangat cepat kalau ada kebutuhan ketatanegaraan yang sangat diperlukan. Itu tergantung pada pertimbangan dari Hakim Konstitusi. Ada yang jalan normal, biasanya 6 bulan atau lebih begitu. Tapi ada juga yang cepat dalam praktik Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi hal itu sangat tergantung pada keputusan RPH di Mahkamah Konstitusi. Karena begini, sebenarnya Mahkamah Konstitusi itu prinsip dasarnya kan bersifat pertama pasif ya. Tidak bisa aktif memeriksa undang-undang bertentangan atau tidak. Sekarang dia dalam posisi pasif, kemudian ada yang mengajukan permohonan. Ada yang mengajukan permohonan berarti dia harus memeriksa kan. Masalahnya apakah dalam pemeriksaan itu wajib mendengar Presiden, wajib mendengar DPR,
atau wajib mendengar saksi-saksi dan lain-lain, itu juga tidak merupakan satu kewajiban sebenarnya. Hanya memang undang-undang mengatur bahwa perlu mendengar keterangan DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang atau pihak yang terkait dalam kaitan dengan sebuah pengujian undang-undang. Jadi paling tidak sidang di MK itu kan ada berapa? Yang pertama sidang panel yang berupa sidang pendahuluan, sidang perbaikan permohonan. Setelah sidang perbaikan permohonan ada sidang pleno. Sidang pleno ini adalah untuk mendengarkan secara terbuka permohonan yang diajukan oleh pemohon, kemudian juga mendengarkan keterangan Presiden dan DPR sebagai pembentuk undang-undang. Pak Hamdan, jika sidangnya digelar kembali, apakah harus melibatkan hakim yang sama, sekalipun hakimnya sudah, ini bukan bermaksud berandai-andai, bukan bermaksud menjustifikasi, jika hakimnya terbukti melanggar etik, Pak, apakah tetap harus dilibatkan? Yang syarat konflik of interest, Pak? Etik dalam bidang apa dulu? Di sana harus berkait dengan konflik kepentingan, artinya yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung. Kalau memang dalam putusan MK itu ada memuat bahwa ada pelanggaran etik yang terjadi dan pelanggaran etik itu berkaitan kepentingan langsung atau tidak langsung, maka tentu dalam perkara yang materinya sama, seharusnya hakim yang memiliki konflik kepentingan tidak bisa ikut memeriksa dan mengadili perkara itu. Jadi biarlah dari hakim yang lain. Kalau itu bisa diproses ya. Kalau kita melihat dari statement yang apa disampaikan oleh Pak Jimli Asidiki dan juga informasi yang beredar di luar, apa hasilnya besok kira-kira Pak? Apakah semuanya akan dijatuhkan sanksi atau mungkin hanya ketua MK-nya saja? Kita nggak tahu lah, kita tunggu aja lah putusan dari MK itu. Karena semua kan dilapor hakimnya itu. Jadi bukan hanya satu. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Katanya Pak Jimli cuma satu yang paling sedikit dilaporkan, itu Pak Wahidudin Adam, yang sekarang jadi anggota Majelis Kehormatan. Yang lain-lain semua dilaporkan. Kita tidak tahu apa yang terjadi dan bukti-bukti apa di sana. Apakah semua melakukan pelanggaran etik atau tidak? Dan pelanggaran etiknya dalam hal apa kan beda-beda. Ada kaitan dengan konflik kepentingan, ada berkaitan misalnya mengumumkan keluar padahal belum ada putusan, macam-macam. Jadi tidak hanya satu pelanggaran, kalau memang ada pelanggaran banyak kira-kira gitu. Baik, Mbak Bivitri singkat, gitu. Mbak Bivitri berdasarkan keyakinan dan dasar-dasar hukum yang sangat rasional, besok kira-kira kena etik atau lolos nih, Mbak? Ini harapan ya, kalau prediksi sangat sulit kalau putusan pengadilan. Harapan saya tentu saja akan diberikan sanksi yang paling berat, yaitu pemberhentian dengan tidak hormat, dan khususnya untuk Ketua Anwar Usman, yang lebih kelihatan kaitannya bahkan secara kasat mata kalau kita baca putusan, itu sudah kelihatan. Jadi saya kira itu yang paling berat dan kami harapkan besok masuk ke situ, plus terobosan tadi, meminta MK untuk segera menyidangkan perkara yang menyoal pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu kembali. Oke, baik. Terima kasih Mbak Bivitri Susanti dan terima kasih juga Pak Hamdan Zulfa sudah berbincang bersama kami. Selamat sore semuanya.